Jika TNI sibuk bekerja membantu masyarakat yang kena bencana alam, tapi kelompok GAM lewat membawa bendera dan teriak-teriak merdeka. Aksi kelompok para anggota GAM tersebut ramai menjadi viral di media sosial, karena warganet banyak yang menyayangkan sikap mereka yang sungguh tidak berakhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Indonesia harus menyerah? Bayangkan, hampir 1 abad Republik ini berdiri, hampir 100 tahun Republik ini berdiri, hanya air yang turun. Mereka bingung bagaimana menanggulanginya. Mereka bingung bagaimana memitigasi bencana. Teman-teman, kita di sini di Kabupaten Ajatan yang hanya sekecil debu kalau dibujur dari ujung timur Indonesia sampai ke barat Sabang yang katanya maju dengan Republik Indonesia. Tapi ketika sakit, mereka bilang apa? Kami masih sanggup. Kemudian laporannya apa? Dari Menteri 93% listrik berkala. Laporannya apa dari Bupati terhadap Presiden? Kita sudah membaik. Saya tanya kawan-kawan, apakah kita sudah membaik? Kemudian laporannya apa? Dari Menteri 93% listrik berkala. Laporannya apa dari Bupati terhadap Presiden? Kita sudah membaik. Saya tanya kawan-kawan, apakah kita sudah membaik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Indonesia harus menyerah? Bayangkan, hampir 1 abad Republik ini berdiri, hampir 100 tahun Republik ini berdiri, hanya air yang turun. Mereka bingung bagaimana menanggulanginya. Mereka bingung bagaimana memitigasi bencana. Teman-teman, kita di sini di Kabupaten Ajatan yang hanya sekecil debu kalau dibujur dari ujung timur Indonesia sampai ke barat Sabang yang katanya maju dengan Republik Indonesia. Tapi ketika sakit, mereka bilang apa? Kami masih sanggup. Kemudian laporannya apa? Dari Menteri 93% listrik berkala. Laporannya apa dari Bupati terhadap Presiden? Мне в 6 утра фотография твоя горят воспоминания тебе. У меня в 6 утра разбитая душа и все твои обещания. Dengar baik-baik, saya tegaskan kepada seluruh masyarakat, siapapun yang mengibarkan bendera bulan bintang akan kami tindak tegas sesuai hukum negara. Tidak ada toleransi. Negara berdaulat, aturan ditegakkan. Titik. saya korbankan nyawa. Insya Allah
memang saya memang sanggup insya Allah. Saya sebagai manusia, saya punya hati nurani lah. Saya korbankan nyawa. Insya Allah, memang saya memang sanggup insya Allah bilang itu. Makanya saya nekat. Saya tolong mereka semua tanpa lelah. Walaupun saya waktu itu mau pingsan rasanya, tapi minta pertolongan ya Allah, bila aku kekuatan. Di situ timbul lagi semangat saya, bangkit lagi, naik lagi saya lagi. Terus sampai selesai. Ban itu waktu itu ban sama pelampung diambil sama yang punya. Jadi waktu itu menyelamatkan 4 orang termasuk itu nyangkut menggunakan ban saya. Kebetulan di sana ada rakit ban. Ada rakit dibuat dari bregen, saya ambil. Itulah untuk ngangkut anak tentara sama tentara tadi. Saya ingatkan sekali lagi, kalau bendera bintang bulan tidak bisa naik di Aceh, di negeri kami sendiri, merah putih juga harus turunkan dan bakar semua. Ambil lu bendera lu. Ini Indonesia, nggak ada bendera. Ini bendera. Ini bendera. Yang provokatornya. Bawa ke Polres. Proses. Bendera agam. Bendera membantu rakyat. Kami minta senjata disimpan aja. Untuk apa senjata simpan? Iya, untuk menyampaikan aspirasi semua bisa. Kami lagi membantu rakyat. Tolong bantu kanan. Kita sama-sama menjaga. Kami juga musibah. Abang musibah, kami juga musibah, Bang. Sama-sama menjaga, Bang. Ayo. Abang dia tahu dulu. Simpan dengan senjata. Sama juga. Sama. Sekarang kami sampaikan kami, Bang. Abang memang simpan senjata. Simpan senjata dulu. Simpan senjata dulu. Simpan senjata. Simpan senjata dulu. Viral. Inilah detik-detik prajurit TNI mengantar bantuan. Mereka bukan sekedar berjalan, tapi mengarungi sungai deras, berpegangan pada seling di atas jurang air. Jalan putus, longsor di mana-mana, tapi para prajurit ini tetap maju. Demi 2 desa yang sudah seminggu terisolir, mereka hanya punya satu pikiran: bantuan harus sampai. Aksi ini bahkan bikin Danrem angkat hormat, karena untuk rakyat mereka tak peduli bahaya. Inilah keberanian yang tak semua orang bisa lakukan. Ya, di sana lagi-lagi setiap hari kawan-kawan para TNI membersihkan rumah warga yang terdampak dari bencana alam. Ataupun mengerok tanah-tanah dari rumah-rumah warga. Saya akan tindak tegas kalau ada kelompok-kelompok seperti itu. TNI dan semua kementerian, lembaga, dan masyarakat sedang bekerja untuk membantu percepatan pemulihan akibat bencana alam. Saya harapkan tidak ada kelompok-kelompok yang memprovokasi, yang mengganggu proses tersebut. Ya, saya akan tindak tegas kalau ada kelompok-kelompok seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Panglima TNI. Saya dan Rem 011 Silawangsa. Jadi sore hari ini saya klarifikasi berita yang beredar bahwa TNI merampas bantuan yang ada. Salah itu. Saya atas perintah dari Polkam dan BNPB mengamankan logistik yang turun dari pelabuhan dibawa ke Korem sebagai posko bencana yang dipimpin oleh BNPB untuk didistribusikan ke wilayah-wilayah. Sistem pengambilan tercatat, barang masuk, barang keluar, Geci, Camat datang, dampingi Babinsa, Babin Kaptimas, ambil, bawa. Biar kita bisa mendata dengan jelas, desa mana yang sudah dapat, sama yang belum. Jangan sampai terjadi, ada desa mengaku belum dapat, ternyata sudah sampai 10 kali dapat. Jadi kita atur dengan jelas. Tidak ada niat kami untuk merampas. Saya sendiri 2-3 minggu, jungkir balik nih. Ya, lo nak Aceh, karena mungkin lah. Lo ya rampas bantuan ke rakyat lo. Ini untuk seluruh wilayah di wilayah kerja saya ya. Ada 12 kabupaten kota. Ini juga nanti kita akan bawa ke Bener Meriah sampai Gayo Lues dan Aceh Tengah dan Tamiang. Kalau Bener Meriah sendiri jalur mana? Kita masih sistemnya ada udara di pos Maliku Saleh. Sekarang sana masih ada 8 ton bantuan. Nanti kalau habis dari sini saya dorong sana, dibawa dengan udara Gayo Lues dan Aceh Tengah. Bahkan saya perintahkan Dandim Aceh Utara agar membawa secara estafet sampai ke kilometer yang sekarang sudah tembus 42. Dan sekarang orang Bener Meriah banyak turun untuk mengambil bantuan. Kalau di Aceh Utara sendiri masih ada tempat
lokasi yang terisolasi atau bagaimana? Mas, terisolasi secara parah tidak ya, sudah bisa kita jangkau baik dengan motor, dengan boat, seperti Sahraja Langkaan itu sudah bisa ya kita jangkau. Jadi sistemnya yang ini biar jelas siapa yang ngambil. Terjadi, mungkin Anda lihat video viral yang 2 minggu lalu tuh ya, di tengah laut. Ya, dirampas itu. Ya, yang bawa ya militer juga TNI. Ada yang berani mengatasnamakan seseorang ambil. Nggak boleh, ini bukan bantuan pribadi. Ini dari pemerintah pusat, ada Kementan, Bapanas, terus dari relawan-relawan di Natur, ada Jakarta, mengirim ke sini. Itu mereka selalu nanya ke saya, Pak Dandrem, saya udah ngirimin, nyampe nggak barangnya? Nah, saya bingung, kemana barang itu? Siapa yang ngambil? Jadi kita ada pertanggungjawaban barang ini. Misalnya kiriman dari relawan masyarakat Panah Jakarta, nyampe kita foto. Pak, Ibu, udah nyampe ini barangnya. Ini mau saya kirim ya ke wilayah ini. Jadi bukan untuk saya. Ya, dan hai. Ini kita untuk rakyat. Yang kita sudah capek, kami ini udah bikin jembatan yang putus, jalan rusak, ya, mendirikan tenda, dapur umum, dituduh yang enggak. Ya, saya minta masyarakat agar mengerti, kita di sini lagi bencana. Ya, kita orang Islam ya, mayoritas orang Aceh, mau fitnah orang itu dosa tuh. Ya. Jadi penyalurannya tepat sasaran langsung kepada korban. Langsung kepada korban, gecik ke sini ngambil, ya, bersama dampingi Babinsa. Dan saya juga punya data itu nanti. Ini kan banyak WA saya nih, Pak Dandrem saya belum dapat. Begitu saya lihat, udah nih, udah 3 kali ngirim. Jadi saya punya data. Itu bukan sembarang asal ngasih begitu, nggak ada. Jadi Pak Dandrem, gudang ini tunjuk atas BNPB. BNPB, karena melihat sudah tidak beres ini, ya. Bukan kami ambil alih semuanya, enggak. Ya kalau mau jujur ya, bebek dikelola silakan masing-masing. Jangan nanti ribut, jangan panggil kami. Pak ini ribut nih, kayak kemarin saya nih, buka gudang beras. Ada beras SPHP, mungkin masyarakat tidak tahu. Di Bulog itu ada 2 jenis beras, ada komersil sama CPP. Komersil itu yang kita makan sehari itu yang dijual di pasar. Itu grosir beli, ya. Beras murah namanya. Yang apa? Ada premium dan murah. Terus ada CPP, cadangan pangan pemerintah. Itu yang dikeluarkan saat bencana atas rekomendasi surat dari kepala daerah. Yang saya suruh keluarkan oleh Bulog kemarin, itu beras murah biar di pasar berasnya turun. Ya, berasnya turun, lalu pedagang tidak mainkan harga. Maka saya usahakan tuh BBM Pertamina segera kirim ke Aceh Timur. Ya, saya datangi ke Depok Pertamina. Itu yang bisa saya lakukan, ya. Jadi ini apa? Masyarakat. Jiwanya bangunlah badannya. Indonesia Raya 1-2. Indonesia Raya. Lanjut ngono. Indonesia Raya merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Gagak senjata. Tak upacara memperingati bersedia bahkan hidup naik dengan sejarah Haji Muklis Tekabaya. Konon. Hanya dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau yang mau nyambung menjadi satu. Inilah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu tanah air satu, tanah air Indonesia. Saya banyak berbangga hati pada tahun ini.